وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, umumnya kepada semua yang hadir. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya dengan bekal inilah kita dapat meraih fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya mengajarkan akidah yang sama, yaitu bagaimana bergantung kepada Allah, Allah yang Maha Esa. Namun dalam syariatnya tentu berbeda-beda. Jadi semua dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad menanamkan kalimat la ilaha illallah. Hanya saja syariatnya yang berbeda. Di zaman Nabi Nuh la ilaha illallah, Nuh Rasulullah. Dan sampai Nabi Isa la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Jadi ajaran tauhidnya mah sama. Bagaimana menanamkan bahwa Allah itu adalah qiyamuhu binafsihi. Allah itu wahdaniyat, cuma dengan bahasa yang berbeda. Qiyamuhu binafsihi maksudnya Allah berdiri sendiri, tidak butuh terhadap makhluk. Sementara makhluk itu butuh terhadap yang lain akan keberadaannya. Contohnya, kolong meja itu butuh terhadap meja. Sebab ketika mejanya diangkat, kolongnya tidak ada. Artinya keberadaan kolong meja butuh terhadap meja. Nah, Allah itu qiyamuhu binafsihi tidak seperti itu. Yang Bapak lihat cat warna putih, warna merah, warna kuning, itu warna tidak bisa ada, tidak bisa kita bayangkan kalau tidak nempel pada sebuah benda. Cat dan warna itu beda. Maka cat warna hitam, warna merah itu tidak bisa kita bayangkan, misalnya tidak nempel di cat. Tidak nempel di cat. Warna putih itu warna dan cat. Begitu juga senyum yang sering kita lihat. Senyum itu tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh bibir. Tidak mungkin senyum terpisah dengan bibir. Nah, itulah bedanya Allah dengan makhluk. Jadi tidak bisa misalnya senyum dipisahkan dengan bibir. Kenapa? Karena senyum tidak bisa berdiri sendiri. Bahkan yang kita lihat sebetulnya bibir. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, itulah makna qiyamuhu binafsihi. Dan banyak lagi kalau mau dijelaskan yang dibangun oleh ahli sunnah wal jamaah mengenal Allah yang Maha Esa dengan rumusnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu dan seterusnya. Misalnya ketika dikatakan Allah wahdaniyat, esa dalam zat, belum esa dalam sifat, esa dalam af'al, esa dalam zat misalnya, memang susah didefinisikan tapi gampang dideskripsikan. Kalau kita melihat benda dalam kehidupan ini, misalnya Bapak lihat daun kelapa, lihat pohon kelapa, lihat buah kelapa, lihat akar kelapa, yang disebut kelapanya yang mana?
Itu tentu keseluruhan. Nah, Allah itu tidak seperti itu. Kenapa? Itu murokab namanya, tersusun, bukan esa. Yang Bapak pegang spidol, ada tutup spidol, ada cangkang spidol, ada isi spidol. Lalu spidolnya yang mana? Ya dari keseluruhan itu. Berarti spidol tidak wahdaniyat, tidak esa di dalam zat, melainkan dia murokab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ditanamkan Allah Tuhan yang esa, yang patut disembah. Namun syariatnya tentunya berbeda-beda. Misalnya sholat Nabi Adam digambarkan dalam kitab Majalisus Tsaniyah. Majalisus Tsaniyah ini kitab mensyarahi hadis arba'in karya Imam Nawawi Damaskus. Digambarkan di situ Nabi Adam sholatnya hanya sholat zuhur. Setiap nabi punya sholat. Hanya saja sholat para nabi zaman dulu sebelum zaman Nabi Muhammad tidak ada rukunya. Makanya begitu orang Yahudi diajak sholat oleh Islam, apa jawab mereka? Kami juga sholat. Nabi Musa sholat. Maka turunlah ayat sebagai jawaban, aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadi sholatnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya ada rukunya. Ini jawaban terhadap Yahudi yang mengakui bahwa dia sholat. Dijawablah oleh Allah bahwa sholatnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya adalah ada rukunya. Walaupun ayat ini ditafsirkan nanti sama fuqaha, ahli-ahli fikih, nanti ke hukum sholat berjamaah. Jadi ayat aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in ini ditafsirkan oleh para ahli fikih. Nanti Imam Nawawi menafsirkan sholat berjamaah fardu kifayah. Imam Rafi'i gurunya Imam Nawawi menafsirkan sholat berjamaah sunnah kifayah. Ayatnya dari warka'u ma'ar raki'in. Sementara ahli tafsir memahami ayat ini sebagai jawaban terhadap orang Yahudi yang mengakui bahwa mereka sholat, maka jawabannya adalah sholatnya warka'u ma'ar raki'in, sholatnya ada rukunya. Kemudian puasa sama, Nabi Adam puasa, Nabi Nuh puasa, Nabi Daud puasa, Nabi Ibrahim puasa, semua Nabi puasa. Hanya saja puasanya berbeda. Kita bulan Ramadan, itu pun saat di Madinah. Dulu waktu di Mekah Rasulullah pun belum puasa Ramadan. Jadi selama 13 tahun di Mekah Rasulullah belum ada perintah puasa Ramadan. Apa yang dilakukan? Puasa tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram, 13 tahun di Mekah. Diangkat jadi nabi sekitar usia 40, ditambah 13 tahun berarti sekitar 53. Baru hijrah ke Madinah. 2 tahun kemudian di Madinah berarti usianya 55. Baru turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Al-ayat. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Turun baru puasa Ramadan. Jadi saat di Madinah puasanya puasa Ramadan, saat di Mekah puasanya 10 Muharram. Puasa kemudian tetap 10 Muharram saat di Madinah dilaksanakan. Para sahabat protes, ya Rasulullah, ini puasa Muharram, puasa Yahudi. Jadi kalau kita melaksanakan puasa 10 di bulan Muharram, tanggal 10 di bulan Muharram, berarti kita sama dengan Yahudi. Apa jawab Rasul? Insya Allah kita puasa tahun depan 9-10 Muharram. Ternyata Rasulullah tidak sampai usianya ke tahun depan. Disinilah terjadi silang pendapat antar ulama. Imam Syafi'i, seorang ulama mujtahid mutlak abad kedua Hijriah yang lahir di Palestina jalur Gaza, memahami bahwa puasa Muharram sunnah 9-10 sesuai dengan definisi hadis dalam kitab Mustalahul Hadis, ma'udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam
fi'lan au qaulan au taqriran au nahwaha. Semua yang disandarkan kepada Nabi, perkataan, perbuatan, diam, rencana Nabi, itu merupakan hadis. Maka 9 pun sekalipun belum ada contohnya, karena sudah ada rencana Nabi melaksanakan 9 Muharram, maka Imam Syafi'i menetapkan sunnah 9, 10 Muharram dilaksanakan. Hal ini tentunya berbeda dengan As-Syaukani, penulis tafsir Fathul Qadir. Sebuah tafsir dengan pendekatan riwayah dan dirayah. Riwayat itu pendekatan hadis, dirayah itu logika. Kata As-Syaukani, kita hanya disunahkan 10 Muharram saja. Kenapa? 9 Muharram belum dicontohkan Rasul. Sekalipun sudah berencana tapi tidak ada contohnya, maka As-Syaukani menetapkan sunnah puasa 10 Muharram, tidak dengan 9. Jadi ini waktu di Mekah ini 10 Muharram, hijrah ke Madinah ditambahin 9, 10. Itu pun baru rencana. Nah, usia 55 baru Rasulullah melaksanakan puasa Ramadan. Kalau memahami Islam secara tekstual hanya fokus kepada yang dilakukan Rasul, saya khawatir bapak-bapak salah paham. Nanti puasa Ramadan usia 55, karena Rasulullah melakukannya puasa di saat usia 55. Ini makanya Islam tidak bisa dipahami secara tekstual. Nah, puasa Ramadan ini ayat berikutnya kan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang terdahulu. Hanya saja teknisnya beda. Nabi Adam puasanya itu tanggal 13, 14, 15 Yaumul Bid. Nah, di zaman kita jadi sunnah puasa pertengahan bulan. Tanggal 12, 13, 4, 15. Tanggal 13, 14, 15. Kemudian Nabi Daud sehari puasa, sehari libur. Nabi Musa awal bulan sama akhir bulan, 3 hari 3 hari. Nabi Sulaiman awal bulan 3 hari, pertengahan bulan 3 hari, akhir bulan 3 hari. Siti Maryam 2 hari puasa, sehari libur. Nabi Isa seumur hidup dia berpuasa. Itulah puasa orang terdahulu. Maka kalimatnya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba ini kalau diterjemahkan secara harfiah dicatat, bukan furiḍah, cuma itu penafsiran saja. Dari kalimat maklumnya, kalimat pasifnya kataba, dimajhulkan atau dipasifkan kutiba. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kataba yaktubu kitaban. Kataba sudah mencatat, yaktubu sedang mencatat, kitaban catatan. Alkitab berarti sebuah catatan. Kenapa di situ kalimatnya ya ayyuhalladzina kutiba diterjemahkan ay furiḍah? Ini tafsir Jalalain. Kutiba diwajibkan, padahal maksudnya dicatat. Kutiba alaikumusyamu, diwajibkan bagi kamu berpuasa, dieskakan bagi kamu berpuasa. Tidak kalimatnya furiḍah kutiba